Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlin Nadia dengan NIM 07011182429041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang penting dalam kehidupan pasca kampus, yaitu perencanaan karir setelah lulus sarjana ilmu administrasi publik. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Ar-Rahman Syafebri SIP MSI. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang saya persiapkan untuk masa depan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu rencana karir. Rencana karir utama saya setelah menyelesaikan studi adalah kerja di PT Pertamina, salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Posisi yang saya targetkan adalah sebagai analis administrasi atau analis kebijakan publik. Alasan saya memilih jalur ini adalah karena saya memiliki keinginan kuat untuk terus mengembangkan potensi diri sekaligus ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan negara. Selain itu, saya ingin mengaplikasikan ilmu administrasi publik yang telah saya pelajari selama masa perkuliahan secara langsung di dunia kerja, terutama dalam institusi besar seperti Pertamina. Yang selanjutnya yaitu syarat menjadi pegawai di Pertamina. Dalam proses mencapai karir tersebut, tentu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan riset saya, untuk menjadi pegawai di PT Pertamina, kualifikasi pendidikan minimal adalah D3, meskipun diutamakan S1 atau S2 dari bidang yang relevan. Dari segi usia, untuk fresh graduate, batas maksimalnya adalah 27 tahun, sementara untuk posisi profesional bisa mencapai 35 hingga 40 tahun. Selain itu, pelamar juga diharuskan menyiapkan dokumen administratif seperti CV, ijazah, transkrip nilai, surat lamaran kerja, serta sertifikat-sertifikat pendukung yang relevan dengan posisi yang dilamar. Slide selanjutnya yaitu syarat kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan. Tak hanya syarat administratif, Pertamina juga menetapkan sejumlah kompetensi teknis dan non-teknis yang dibutuhkan. Di antaranya adalah kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, dan memiliki nilai tambah jika memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Selain itu, kemampuan dalam menganalisis data, komunikasi efektif, serta kerjasama tim menjadi hal yang sangat dihargai. Dari sisi pengetahuan, pemahaman mengenai manajemen organisasi dan regulasi yang berlaku di Pertamina juga sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT diri. Untuk menilai kesiapan diri saya dalam mencapai tujuan karir tersebut, saya melakukan analisis SWOT dari sisi kekuatan atau strength. Saya memiliki semangat belajar yang tinggi, ketelitian, dan pemahaman dasar mengenai ilmu administrasi. Namun, saya menyadari ada kelemahan atau weakness, yaitu masih minimnya pengalaman, praktik langsung, serta manajemen waktu yang masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, saya melihat adanya peluang atau opportunity seperti kesempatan untuk magang, keterlibatan dalam organisasi, dan program rekrutmen BUMN yang terbuka luas. Namun, saya juga harus menghadapi ancaman atau threat seperti persaingan yang ketat dengan lulusan lain yang mungkin lebih berpengalaman dan telah memiliki berbagai sertifikat mendukung. Oke, selanjutnya yaitu target karir. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, saya telah menetapkan sejumlah target karir yang terbagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Target jangka pendek saya adalah lulus tepat waktu dengan IPK di atas 3,8 serta aktif dalam kegiatan organisasi yang relevan. Dalam jangka menengah, saya ingin mendapatkan kesempatan magang di instansi pemerintah atau BUMN agar bisa memperoleh pengalaman nyata di lapangan. Sementara itu, target jangka panjang saya adalah berhasil mengikuti proses rekrutmen BUMN dan lolos untuk bekerja di PT Pertamina, khususnya pada divisi administrasi. Alternatif rencana karir. Namun saya juga menyiapkan rencana alternatif apabila rencana utama belum bisa tercapai. Untuk plan A, saya tetap mengincar posisi staf administrasi di PT Pertamina, dan untuk plan B, saya membuka kemungkinan untuk bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang fokus pada administrasi pemerintahan, atau bekerja di perusahaan digital seperti Shopee di Indonesia, khususnya sebagai staf administrasi.
Terima kasih, demikianlah pemaparan presentasi saya mengenai perencanaan karir setelah menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Administrasi Publik. Saya menyadari bahwa perencanaan yang baik adalah langkah awal menuju kesuksesan di masa depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.